Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dini Dwi Bayuni, NIM 1907770. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi CTL. Yang pertama yaitu merencanakan pembelajaran siswa dengan perkembangan mental siswa. Jadi di sini yaitu guru membuat RPP terlebih dahulu untuk merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan mental siswa. Yang kedua yaitu membentuk grup belajar yang saling tergantung. Membentuk grup belajar di sini nanti di dalam kelas guru membuat kelompok kecil yang diisi oleh beberapa siswa dan dari kelompok tersebut terdiri dari siswa yang sudah paham materi dan siswa yang belum paham materi, yang bertujuan untuk siswa yang belum paham materi nanti bisa bertanya kepada yang paham materi tentang materi yang belum dia pahami. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan keberagaman siswa. Mempertimbangkan keberagaman siswa di sini yaitu dalam belajar terbagi 8 jenis, diantaranya meliputi kecerdasan linguistik, kecerdasan logistik, kecerdasan musikal, dan kecerdasan lainnya. Jadi di sini tuh setiap murid itu pasti memiliki kecerdasan masing-masing di dalam bidangnya. Untuk itu, guru harus memahami siswa dari segi keberagamannya ini. Dan jadi guru itu tidak hanya mematokkan siswa harus cerdas dalam bidang pelajarannya saja, tapi siswa tersebut juga sudah memiliki kecerdasannya di bidang masing-masing. Yang keempat yaitu menyediakan lingkungan yang mendukung pembelajaran mandiri. Jadi di sini tuh kayak pembelajaran mandiri ini membebaskan siswa pada untuk menggunakan gaya belajar mereka sendiri, kayak dibebaskan siswa itu mau belajarnya seperti apa dia saat di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah, kayak dia tuh bisa menggali minat-minat pribadinya diri dia sendiri dan mengembangkan bakat mereka dengan dorongan orang-orang sekitarnya. Jadi di sini siswa dibebaskan untuk belajar dengan gaya mereka sendiri. Selanjutnya yaitu ada memperhatikan siswa. Jadi saat pembelajaran guru harus memperhatikan siswa saat di kelas, bagaimana dia belajarnya, bagaimana dia berinteraksi dengan sesama temannya, terus juga apakah dia tanggap saat guru menjelaskan materi. Guru itu harus memperhatikan bagaimana gerak-gerik siswa untuk penilaian nantinya. Yang keenam yaitu menggunakan teknik belajar. Adapun jenis-jenis teknik belajar ini ada beberapa macam, ada teknik ceramah, teknik diskusi, tanya jawab, penugasan, eksperimen, dan lain-lain. Untuk itu, guru harus menerapkan teknik yang tepat untuk diterapkan dalam pembelajaran pada kelas tersebut. Misalkan yang lebih efektif itu yang mana? Yang jika yang lebih efektif itu proses tanya jawab, maka guru menerapkan teknik tanya jawab juga di dalam kelas tersebut. Selanjutnya yaitu mengembangkan belajar bermakna. Jadi belajar belajar bermakna itu belajar yang memiliki makna dan memiliki manfaat. Ada beberapa manfaat di dalam penerapan belajar bermakna ini bagi siswa. Yang pertama yaitu informasi yang dipelajari oleh siswa secara bermakna lebih lama dapat diingat. Jadi siswa itu saat melakukan pembelajaran bermakna, siswa itu dapat mengingat materi yang disampaikannya lebih lama, tidak cepat lupa. Yang kedua yaitu ada informasi baru yang dibangun siswa akan memudahkan proses belajar berikutnya. Jadi siswa itu mencari informasi-informasi sebelum pembelajaran itu berlangsung. Dia tuh sudah tahu apa materi yang akan dipelajari. Yang terakhir yaitu pembelajaran tidak akan mudah terlupakan. Jadi siswa akan selalu ingat pembelajaran yang sudah dia pelajari. Selanjutnya yaitu ada memfasilitasi kegiatan penemuan atau inquiry. Inquiry itu sendiri yaitu metode pembelajaran di mana siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses belajar, bertujuan untuk mengembangkan keaktifan dan pemecahan masalah. Jadi siswa tuh di sini dituntut untuk lebih aktif dalam belajarnya. Misalkan siswa lebih banyak bertanya, siswa lebih aktif saat guru memberikan melontarkan pertanyaan, siswa
harus menjawab seperti itu. Jadi murid itu lebih aktif lah dalam kegiatan pembelajarannya. Selanjutnya yaitu mengembangkan sifat ingin tahu siswa. Biasanya mengembangkan sifat ingin tahu siswa itu di sini guru memberi pertanyaan atau membuka sesi pertanyaan. Jadi siswa bisa menjawab pertanyaan guru itu atau tidak. Jadi di situ dia kayak dikembangkan tuh sifat rasa ingin tahunya bagaimana. Terus juga dia selalu bertanya saat di kelas itu termasuk juga ke dalam mengembangkan sifat ingin tahunya. Rasa ingin tahu itu sendiri kan didefinisikan sebagai keinginan seseorang untuk memperoleh jawaban dari suatu pertanyaan. Untuk itu, rasa ingin tahu harus terus dikembangkan agar dapat menjadi jembatan bagi siswa untuk memperoleh pengetahuannya. Semakin banyak dia bertanya dan semakin banyak dia menjawab, maka siswa tersebut akan memperoleh banyak pengetahuan. Selanjutnya yaitu menciptakan masyarakat belajar. Masyarakat belajar itu yang seperti apa sih? Jadi masyarakat belajar itu masyarakat yang ikut dapat berperan aktif dalam menumbuhkan minat bakat belajar yang ada di sekitarnya. Misalkan masyarakat itu membuat forum membaca di lingkungan sekitarnya seperti rumah baca, pondok baca, sanggar baca, dan sebagainya. Bahkan di tempat umum juga bisa seperti di kafe, terminal, stasiun, ada tempat bacanya. Dengan begitu, dengan adanya tempat baca, maka akan menimbulkan pengetahuan yang baru orang yang akan membaca buku tersebut. Sehingga di situ masyarakat bisa belajar dari membaca buku dan dapat menambah pengetahuannya. Dengan adanya hal tersebut, maka menambah wawasan juga bagi orang yang suka membaca buku. Selanjutnya yaitu mengarahkan siswa untuk merefleksi tentang apa yang dipelajari. Jadi apa yang dipelajari itu dia akan merefleksinya kembali, akan mengulanginya kembali agar terus diingat materi tersebut. Selanjutnya ada menerapkan penilaian autentik. Jadi menerapkan penilaian autentik itu penilaian yang dilakukan guru untuk menilai secara nyata yang telah dilakukan peserta didik, baik proses maupun hasil, dengan menggunakan berbagai macam teknik dan instrumen penilaian yang valid, sehingga dapat membuktikan bahwa kompetensi yang ditetapkan benar-benar telah dikuasai oleh peserta didik tersebut. Selanjutnya yaitu memodelkan. Di sini masuk ke dalam langkah-langkah model pembelajaran kontekstual teaching learning. Yang pertama yaitu ada mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Di sini seperti menerapkan metode inquiry ya, jadi siswa itu dia tuh harus aktif dalam belajarnya gitu, harus mencari tahu sendiri. Selain itu juga dituntut untuk lebih aktif dalam proses belajarnya karena bertujuannya itu sendiri untuk mengembangkan pemahaman siswa itu tersendiri kepada materinya. Yang kedua yaitu melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Jadi di sini guru itu menerapkan metode inquiry ini ke dalam semua mata pelajaran. Bertujuannya agar siswa itu lebih aktif lagi dalam belajarnya dan bisa memahami materi-materinya. Dengan itu bisa dilaksanakannya juga nih metode inquiry ini di semua pelajaran. Jika memang metode inquiry kurang efektif untuk pembelajaran, maka guru tersebut harus mencari metode lain untuk proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Dengan adanya siswa banyak bertanya, maka semakin banyak pengetahuan yang dia cari dan semakin banyak juga pengetahuan yang dia dapatkan. Selanjutnya nomor 4 yaitu menciptakan masyarakat belajar. Tadi ya, masyarakat belajar itu masyarakatnya ikut andil ingin belajar seperti tadi membuka forum membaca dan lain-lain. Terus yang nomor 5 yaitu menghadirkan model sebagai contoh belajar. Di sini tuh model-model pembelajaran apa saja yang harus
diterapkan di dalam pembelajaran. Yang keenam yaitu melakukan refleksi di akhir pertemuan. Biasanya guru selalu melakukan refleksi di akhir pertemuan agar siswa tersebut tidak terlalu tegang karena telah melewati proses belajar yang cukup panjang dari pagi hingga siang. Yang terakhir yaitu melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Tadi ada yang melakukan penilaian dengan penilaian autentik itu. Jadi guru juga bisa melakukan penilaian lain selain penilaian autentik. Di sini ada contohnya. Yang pertama yaitu melalui penugasan tentang hewan, siswa mampu menuliskan 3 contoh perilaku yang menggambarkan menyayangi makhluk hidup dengan benar. Jadi siswa di sini dapat menuliskan 3 contoh bagaimana cara menyayangi makhluk hidup dengan benar. Misalkan siswa tersebut menyayangi kucing. Nah, dia tuh bagaimana caranya menyayangi kucing tersebut, dengan cara misalkan diberi makan setiap hari, terus dirawat, seperti itu ya. Yang contoh yang kedua yaitu kebiasaan membuang sampah. Melalui pengamatan terhadap lingkungan sekitar rumah, siswa dapat menyebutkan anggota keluarga yang terbiasa membuang sampah pada tempatnya dengan cermat. Jadi siswa tuh melakukan pengamatan di keluarga tersebut, apakah ada orang yang sering membuang sampah kepada tempatnya, atau ada juga yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Jadi siswa tersebut tuh secara tidak langsung dapat mengamati keadaan sekitarnya, siapa orang yang rajin membuang sampah ke tempatnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.